Bab 1051 sampai bab 1060. Pada saat ini, Zhao Zuoyu merasa bahwa seluruh dunia runtuh di depannya. Dia tidak percaya bahwa Jiang Ming sudah mati, tetapi di video, gambar Jiang Ming jatuh ke sungai begitu jelas. Dia tahu bahwa Jiang Ming benar-benar mati, dan pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, kepada siapa dia harus meminta 620.000 yuan. Jika Anda tidak bisa mendapatkan uangnya kembali, maka Anda habis, benar-benar habis. Karena 500.000 riba, suku bunga akan terus meningkat, dan akhirnya berubah menjadi angka astronomi, membuat saya sendiri menemui jalan buntu. Jadi dia segera menelepon 110 untuk memanggil polisi. Setelah panggilan ke polisi tersambung, dia berkata dengan panik, "Kamerat polisi, saya ditipu. Seseorang menipu saya sebesar 620.000 yuan. Tetapi dia sudah mati sekarang. Apa yang harus saya lakukan?" Berkata, "Jika yang bersangkutan telah dipastikan meninggal dunia, maka perkara ini tidak dapat kami tangani. Disarankan agar Anda mengajukan gugatan ke pengadilan dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan kembali hak kreditur Anda dari hartanya, atau mengajukan permohonan atas hartanya, wali atau anggota keluarga dekatnya, terutama orang tua yang akan membayar pembayaran atas nama mereka." Zhao Zuoyu segera berteriak setelah mendengar ini, "Kamerat polisi, dia yatim piatu, dia tidak memiliki anggota keluarga dekat dan tidak ada wali. Apa yang harus dilakukan kita lakukan saat ini?" Polisi itu bertanya kepada Hei, "Lalu aset tetap apa yang dimiliki debitur, seperti rumah, mobil, jika Anda punya, Anda dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk penegakan hukum dan menjual aset pribadinya." Mendengar ini, Zhao Zuoyu tiba-tiba kembali sadar. Jiang Ming memang sudah mati, tetapi Jiang Ming masih meninggalkan sebuah Mercedes-Benz dan sebuah Phaeton. Mercedes itu mungkin berharga 3-400 ribu, tapi Phaeton itu sangat berharga. Jika dia bisa mendapatkan Phaetonnya kembali, dia tidak hanya dapat melunasi utangnya, tetapi kelebihan uangnya juga akan memungkinkannya menghasilkan sedikit uang. Bagaimanapun, Jiang Ming ini sudah mati sekarang, dan dia tidak memiliki kerabat, jadi wajar saja untuk mengambil hartanya, dan tidak ada yang harus mengurusnya. Jadi Zhao Zuoyu segera menutup telepon, naik taksi dan langsung pergi ke rumah Jiang Ming. Ketika dia keluar, Jiang Ming tidak membeli rumah di Jinling, tetapi dia menyewa apartemen satu kamar tidur di tempat yang agak terpencil. Sebelum kecelakaan itu, hidupnya cukup baik. Apa yang dipikirkan Zhao Zuoyu saat ini adalah bahwa setelah dia pergi ke rumah Jiang Ming, pertama-tama dia akan menemukan cara untuk menarik Phaeton Jiang Ming pergi. Dia pasti tidak akan bisa mengusir mobil ini, tetapi setelah menariknya pergi, dia perlahan bisa menemukan cara untuk menjualnya. Dia merasa bahwa meskipun Phaeton kelas atas dibongkar dan dijual untuk suku cadang, uangnya dapat dijual kembali, jadi dia tidak akan kehilangan uang apapun yang terjadi. Tapi dia tidak menyangka saat ini, Ma Zongliang juga sedang menonton video viral di internet itu. Hari ini seharusnya menjadi suguhan Hong Wei. Dia dan anggota intinya diundang ke istana Tianxiang untuk makan, dan Ma Zongliang ada di antara mereka. Tapi saat makan, semua orang tiba-tiba mulai memperhatikan hal ini, video yang entah dari mana. Ini adalah orang-orang dari dunia bawah tanah Jinling. Jadi mereka secara alami tahu sesuatu tentang geng pengemis, dan mereka memiliki pemahaman tertentu tentang geng pengemis Suzhou dan Hangzhou. Tiba-tiba melihat seseorang memusnahkan seluruh gerombolan pengemis, semua orang tercengang dan langsung berdiskusi di jamuan makan. Mereka sangat khawatir tentang siapa yang melakukan hal ini. Pada saat yang sama, mereka juga menyesali bahwa kemampuan orang ini terlalu kuat. Mereka mengabaikan keluarga Wu sama sekali, membunuh Sui Nanshan, saudara iparnya, dan semua keluarga Sui Nanshan, adik laki-laki. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Semua orang berspekulasi bahwa orang ini pasti orang penting dalam keluarga super besar. Hanya Hong Wei yang tahu betul bahwa Tuan Ye Chen Ye pasti berada di belakang segalanya dalam masalah ini. Awalnya,
Ma Zongliang sama seperti orang lain, hanya peduli pada rasa ingin tahu dan gosip. 78 Terminal Komputer Cina. Tapi, ketika dia melihat adegan di mana Jiang Ming terbunuh, jantungnya berdetak kencang. Brengsek, ternyata anak yang menabrak mobilnya. Sebelum dia membayar sendiri mobilnya, dia sudah terbunuh. Ini terlalu omong kosong, kan? Jika dia meninggal, siapa yang akan membayar mobilnya? Harga mobil ini lebih dari 2 juta yuan, dan belum sebulan sejak saya membelinya. Yang lebih memberatkan adalah dia sangat bodoh sehingga dia melemparkan mobil yang menabraknya langsung ke arahnya. Saya ingin memintanya untuk membayar yang baru secara langsung, tetapi saya tidak berharap anak ini mati. Sekarang bukan hanya mobil barunya yang belum ditemukan, tapi juga Phaeton yang ditabraknya entah di mana. Memikirkan hal ini, Ma Zongliang menggertakkan giginya, dan berpikir dalam hati, tidak peduli apa, saya harus segera menemukan Phaeton saya yang tertabrak, jika tidak, saya akan mengalami kerugian besar. Anak itu tahu di mana anak itu tinggal. Jadi dia tidak berani menunda, dan segera berkata kepada Hong Wuye, guru kelima, saya memiliki sesuatu untuk diselesaikan terlebih dahulu, dan kembali setelah saya selesai. Hong Wuye mengangguk dan berkata, kalau begitu pergilah, sibuk cepat kembali setelah kamu selesai, dan aku akan membawamu ke Clubhouse Hui Hui di malam hari. Semua orang bersorak, Ma Zongliang tidak punya waktu untuk memikirkan Brilliant Club, dia hanya ingin menemukan Phaetonnya secepat mungkin. Dia bangkit dan meninggalkan Tianxiang Mansion. Adik laki-laki dan sopirnya sedang mengawasinya masuk ke Audia 6 tua, menunggu di gerbang Tianxiang Mansion. Ma Zongliang langsung masuk ke mobil, dan berkata kepada adik laki-lakinya, cepat, pergi ke rumah anak itu kemarin. Sang adik bertanya dengan heran, Kakak Liangxi, kenapa kamu pergi ke rumah kecil itu saat ini? Apakah Anda tidak makan malam dengan Tuan Wu? Ma Zongliang buru-buru mendesak, berhenti bicara omong kosong dan cepat mengemudi. Saya khawatir Phaeton saya akan diambil oleh orang lain nanti. Ma Zongliang dapat dianggap sebagai orang yang memiliki berada di dunia bawah tanah untuk waktu yang lama. Jadi dia memiliki pengetahuan luas tentang banyak hal. Dia tahu bahwa begitu seseorang meninggal karena kecelakaan, akan ada banyak orang di sekitarnya yang memata-matai hartanya. Semua orang merasa semua orang sudah mati. Siapa yang bisa melakukan apa saja padanya jika dia mengacaukan barang-barangnya? Jadi dia khawatir Phaetonnya akan diambil. Lagi pula, Phaeton top of the line itu masih sangat berharga. Memikirkan hal ini, dia menemukan kunci mobil Phaeton lain dari kotak sarung tangan Audia 6. Tidak peduli apa, saya harus mengemudikan mobil kembali dulu. Bahkan jika saya mengeluarkan uang untuk memperbaiki mobil, saya tidak bisa kehilangan Phaeton dengan sia-sia. Zhao Zuozhuo turun ke rumah Jiang Ming terlebih dahulu. Melihat Phaeton diparkir di lantai bawah, dia langsung menghela nafas lega. Selama Phaeton ini masih ada, hutang saya akan baik-baik saja. Tapi kemudian dia punya masalah lain, dia tidak bisa mengemudi, dan dia tidak punya kunci mobil, jadi dia tidak bisa menyingkirkan Phaeton ini sama sekali. Jika mobil tidak bisa dibawa pergi, tentu saja tidak bisa dijual untuk mendapatkan uang. Memikirkan hal ini, dia menelepon seorang teman yang bekerja di bengkel, dan bertanya kepadanya, bisakah Anda datang ke distrik 1 Jinxiu Sanhe untuk membantu saya menderek mobil? Jadi pihak lain segera berkata kepadanya, trailernya baik-baik saja, tetapi Anda harus membayar dulu. Jaraknya lebih dari 10 km dari saya ke gunung dan sungai Jinxiu. Anda dapat membayar 800 yuan terlebih dahulu. Anda ingin 800 dari saya. Kenapa kamu tidak mengambilnya? Pihak lain berkata dengan nada menghina, untuk harga ini, kamu suka menunda-nunda, jangan menunda-nunda. Begitu dia mendengar pihak lain mengatakan kata-kata tidak berperasaan seperti itu secara langsung, Zhao Zuoyu tidak berani berpura-pura lagi. Dia buru-buru berkata, saudaraku, 800 adalah 800. Cepat datang ke sini, aku sedang terburu-buru. 78 orang China pertama kali. Berkata kepada kenyamanan,
kamu mentransfer uang kepadaku dari WeChat terlebih dahulu. Jika tidak, kamu akan terburu-buru. Apa yang harus saya lakukan? Anda selalu tidak dapat diandalkan dalam melakukan sesuatu, dan saya telah mempelajarinya sejak lama. Zhao Zuoyu berkata tanpa daya, baiklah, kakak, Anda memiliki keputusan akhir. Saya akan mentransfer uang dari WeChat untuk Anda, cepat datang ke sini, jangan berlama-lama. Uang akan tiba sebelum Anda pergi, jika tidak, tidak akan ada pintu. Zhao Zuoyu tidak berani menunda lebih lama lagi, dengan cepat mengeluarkan ponselnya, menemukan pihak lain segera, dan kemudian mentransfer 800 yuan ke pihak lain. Tetapi ketika saya mengklik untuk mengonfirmasi pembayaran, saya menyadari bahwa saldo di kartu bank saya tidak mencukupi. Baru kemudian dia menyadari bahwa untuk membiarkan Jiang Ming menghasilkan uang untuknya, dia hampir memberikan semua harta keluarganya. Idenya sangat sederhana, semakin banyak Anda memberi, semakin banyak penghasilan Anda. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya itu, dan hanya menyimpan 500 yuan untuk dirinya sendiri, uang untuk biaya hidup, berniat bertahan sampai Jiang Ming memberikan uang itu untuk dirinya sendiri. Akibatnya, saya bahkan tidak bisa membayar 800 yuan sekarang. Zhao Zuoyu hanya dapat membayarnya 500, dan mengirim suara memohon, saudaraku yang baik, saya hanya memiliki 500 di kartu saya sekarang, Anda mengambil 300 sisanya terlebih dahulu, dan saya pasti akan mengembalikan uang itu kepada Anda segera setelah saya mendapatkannya. Pihak lain langsung membalasnya dengan suara, jangan ikut saya, apakah saya tidak mengenal Anda? Terakhir kali saya bepergian ke Hong Kong dengan pacar saya, Anda meminta saya untuk membantu Anda membeli satu set kosmetik untuk pacarmu, aku akan membeli set kosmetik itu harganya 1.320, tapi kamu hanya memberiku 1.100. Kamu bilang kamu tidak punya cukup uang, dan kamu akan memberikannya kepadaku setelah aku dibayar. Apa yang terjadi? Kamu masih berutang 220, bagaimana saya bisa mempercayai Anda lagi? Zhao Zuoyu buru-buru memohon, saudaraku, ini memang salahku terakhir kali, aku benar-benar melupakannya, tapi jangan khawatir kali ini, aku tidak akan pernah lupa, aku akan mengembalikan 220 yuan kepada Anda ketika saatnya tiba. Oke. Kamu terima 500 dulu, lalu datang untuk membantuku menderek mobilnya. Setelah aku menjual mobilnya, aku akan membayar kamu sisa 520 sekaligus. Oke. Lalu, aku akan memberimu 600, kata pihak lain dengan nada dia tidak melepaskan, tidak. Anda harus memberi saya 800 hari ini. Kalau tidak saya tidak akan pergi, saya minta maaf. Setelah selesai berbicara, pihak lain langsung mengklik untuk mengumpulkan uang, lalu mengembalikan 280 yuan kepadanya, dengan mengatakan, 220 ini adalah utangku. Kamu ambil sisa 280, dan jika kamu ingin aku menderek truk, maka kamu dapat membawa 800 lagi, kamu. Zhao Zuoyu hampir gila, dan anak ini tidak datang untuk membantu itu saja. Saya juga mengurangi 220 yuan dari diri saya sendiri, dan sekarang saya hanya punya 280 yuan, apalagi menemukan trailer. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, baiklah, saya akan meminta seseorang untuk meminjam uang, cukup untuk meminjamkan Anda 800. Bisakah Anda datang dan membantu saya menderek truk di kantor pusat? Pihak lain berkata dengan ramah, ya. Bagaimanapun, saya baik-baik saja sekarang, dan saya akan pergi ketika uang Anda tiba. Zhao Zuoyu segera mengirim pesan grup, mengirim pesan ke rekan-rekannya, saya Zhao Zuoyu. Saya dalam keadaan darurat dan saya butuh beberapa ratus dolar. Bisakah Anda meminjamkan saya $521? Saya akan memberikannya kepada Anda ketika saya dibayar pihak lain untuk membantunya menderek mobil, yang masih kekurangan 520 yuan. Akibatnya, popularitas cucunya sangat buruk, dan dia mengirim 60 atau 70 rekannya dalam kelompok, tetapi tidak ada yang meminjamkan uang kepadanya. Bahkan orang-orang berusia 80-an mengabaikannya, dan mereka yang berbicara dengannya langsung menolaknya.
Tentu saja, alasan penolakannya bermacam-macam, ada yang bilang tidak punya uang, ada yang bilang uangnya sudah disetorkan ke manajemen keuangan, dan ada yang bilang kalah taruhan. Singkatnya, tidak ada uang untuk meminjamkannya kepada Zhao Zuozuo. Zhao Zuoyu benar-benar tidak bisa memikirkan solusi apapun, jadi dia hanya bisa menelepon pacarnya dan bertanya, "Xiao Juaner, bisakah kamu meminjamkanku 520 yuan?" Pacarnya terengah-engah dan berkata, "Zhao Zuoyu, apakah kamu sakit? Mereka semua adalah pacar, dan jika kamu mengirim 520 ke pacarmu, kamu memintaku untuk mengirimkannya kepadamu. Seberapa tidak tahu malu kamu?" Zhao Zuoyu buru-buru menjelaskan. "Xiao Juaner, bukan itu yang saya maksud. Saya benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan sekarang, dan saya sangat membutuhkan 520 yuan. Anda dapat meminjamkannya kepada saya terlebih dahulu, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda ketika saya dibayar." "Ah." Beberapa kali, berkata, Zhao Zuoyu, "Kamu terlalu tidak berharga. Kamu meminjam 520 yuan, di mana tabunganmu? Tidak, apakah masih ada lebih dari 100.000 yuan? Kemana perginya semuanya?" kata Zhao Zuo. "Oh, ini ceritanya panjang. Beri saya 520 yuan dan gunakan dulu. Tidak bisakah saya membayar Anda kembali ketika saatnya tiba?" Pada saat ini, ada suara seorang pria di ujung telepon, terengah-engah, sambil dengan sengaja merendahkan suaranya, berkata, "Oh, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya pada saat kritis? Kenapa kamu tidak beri dia uang dengan cepat? Jangan biarkan dia menunda-nunda." Zhao Zuoyu tiba-tiba bertanya dengan waspada, "Xiao Juan, mengapa kamu memiliki suara pria di sana? Dengan siapa kamu?" Pihak lain buru-buru berkata, "Oh, ini sepupu saya, bukan pinggang saya. Apakah kamu terluka? Saya telah melatih pinggang saya di tempat tidur, dan saya tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi saya memintanya untuk datang dan membantu saya." Zhao Zuoyu menghela nafas, mengingat itu ketika dia menelepon terakhir kali, pacarnya sedang melatih pinggangnya di tempat tidur. Jadi dia berkata tidak ada keraguan lagi. Saat ini, pacarnya berkata di ujung telepon, Oke, saya tidak akan berbicara omong kosong dengan Anda, saya akan mentransfer uang kepada Anda di WeChat nanti." Mendengar ini, Zhao Zuoyue langsung senang. Dan buru-buru berkata, "Xiao Juan, kamu sangat baik, terima kasih." Pihak lain berkata dengan tergesa-gesa, "Oke, saya tidak akan memberitahu Anda lagi, saya akan menutup telepon." Amplop merah 520 yuan, Zhao Zuozuo sangat gembira, dan segera memanggil semua 800 yuan di rekening ke teman di garasi. Kemudian dia buru-buru mendesak, "Saudaraku yang baik, saya telah mengembalikan 220 yuan kepada Anda, dan saya juga telah memanggil Anda 800, cepat ke sini. Saya sedang terburu-buru." "Pergi ke tempatmu." "Bagus," Zhao Zuoyu berkata dengan penuh semangat. "Telepon aku ketika kamu tiba." Zhao Zuoyu berjongkok di depan Phaeton, menunggu dengan cemas temanku itu datang. 10 menit berlalu, dan pihak lain menelepon dan memberitahu dia bahwa dia akan tiba di sana dalam beberapa menit, jadi dia tidak perlu khawatir. Namun saat ini, sebuah Audi A6 tua sudah terparkir di depannya. Melihat Phaetonnya ada di sini, Ma Zongliang akhirnya menghela nafas lega. "Sial, meski tidak ada yang memperbaiki mobil untukku, ini bisa dianggap sebagai pemulihan sebagian dari kerugian. Kalau tidak, jika mobilnya tidak bisa ditemukan, anak itu akan mati lagi, dan dia akan benar-benar kalah." Memikirkan hal ini, dia berkata kepada adik laki-lakinya, "Saya akan mengemudikan Phaeton itu kembali, kamu ikuti saya, adik." Laki-laki itu segera mengangguk, "Oke, saudara Liangxi." Itu diperbaiki dan kesal karena kehilangan kunci jarak jauh. Diperkirakan biaya perbaikan mobil akan menelan biaya ratusan ribu, dan dengan kunci remote control, diperkirakan menelan biaya beberapa ribu, yang merupakan kerugian besar. Ma Zongliang tidak bisa menahan nafas, ini benar-benar bencana tanpa alasan, sepertinya saya harus membakar dupa di kuil di lain hari,
bukankah tahun ini terlalu tua? Saat dia sedang berpikir, dia keluar dari mobil dan hendak mengambil kunci untuk membuka paeton, ketika dia tiba-tiba melihat seorang anak laki-laki berjongkok di depan paeton. Ma Zongliang yang putus asa memandang pihak lain dengan cemberut dan memarahi dengan dingin. "Apa yang kamu lakukan? Turun dan jongkok." Emosinya seperti batu di jamban, bau dan keras. Menggunakan pepatah umum untuk menggambarkannya adalah miskin dan miskin. Tentu saja, ketika dia berlutut dan menjilat orang lain, dia tidak bisa melihat kemiskinan dalam emosinya. Tetapi ketika dia melihat pria parubaya di depannya, dan kemudian di mobil yang dia turunkan, dia langsung merasa sedikit menghina. Bukankah debut China 78 adalah A6 bekas? Mobil rusak ini jauh lebih buruk daripada Python saya sendiri. Beraninya Anda berpura-pura agresif dengan saya. Apa bedanya baginya di mana dia jongkok? Memikirkan hal ini, Zhao Zuoyu, yang sedang berjongkok di tanah, menatap Ma Zongliang, dan berkata dengan jijik, "Aku bisa berjongkok dimanapun aku mau, bisakah kau mengendalikanku?" Ketika Ma Zongliang kesal, dia tidak menyangka sutra gantung yang berjongkok di depan mobilnya akan berani berpura-pura agresif padanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung mengangkat kakinya, menendang Zhao Zuoyu ke tanah, dan segera bergegas meninju dan menendang Zhao Zuoyu sebelum dia sempat berdiri. Ketika Zhao Zuoyu dipukuli, dia berteriak dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu memukul saya? Mengapa kamu memukul saya? Saya memprovokasi kamu, dan saya memprovokasi kamu di sini. Apakah kamu sakit?" Hidung, wajahnya berlumuran darah, dan dia mengutuk dengan dingin. "Kamu bebas. Kenapa kamu berjongkok di depan mobilku? Kamu berjongkok di depan mobilku dan berbicara denganku, tidak diizinkan untuk mengalahkanmu." Setelah selesai berbicara, dia memukulnya beberapa kali. Seluruh tubuh Zhao Zuozuo yang hancur penuh dengan bintang emas, dan dia hampir pingsan. Pada saat ini, adik laki-laki Ma Zongliang melihat perkelahian di sini. Jadi dia mendorong pintu mobil dan keluar dari mobil. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas dan memukuli Zhao Zuoyu dengan kejam untuk bosnya. Zhao Zuozuo sudah dipukuli habis-habisan, tetapi lawannya tiba-tiba memiliki pembantu lain, yang memukulinya sampai putus asa. Saat ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan yang dia miliki sekarang. Melihat bahwa lawan tidak memiliki rasa takut untuk mengalahkannya, dan hampir ingin mengalahkannya sampai mati, Zhao Zuoyu tidak tahan lagi. Dia menangis dan berkata, "Kakak, aku salah. Kakak, tolong berhenti memukuli saya. Kakak laki-laki akan membunuhmu jika kamu terus memukuliku, kakak." Ma Zongliang tidak bermaksud berhenti sama sekali, dan memarahi sambil memukul. "Aku hanya sangat marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan. Anda baru saja datang ke pintu saya. Jika saya tidak memukul Anda sampai mati, saya minta maaf." Zhao Zuoyu telah dipukuli sampai pingsan. Wajahnya berlumuran darah, dan dia benar-benar tidak manusiawi. Pada saat ini, sebuah truk derek tiba-tiba datang di depannya. Pengemudi truk derek itu ada di dalam mobil dan berteriak melalui jendela, "Hei, apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak berhenti, saya akan pergi panggil polisi." Orang yang datang adalah teman Zhao Zuozuo. Anak ini memiliki karakter yang baik dan rasa keadilan. Bahkan dia tidak mengenalinya sama sekali. Yang dipukuli adalah Zhao Zuozuo. Dia hanya melihat keduanya memukuli begitu keras. Seorang pria malang dengan darah di sekujur tubuhnya. Wajahnya, jadi dia memutuskan untuk berdiri. Saat ini, amarah di hati Ma Zongliang juga telah banyak mereda, dan semua amarah telah berubah menjadi kekuatan, menghantam Zhao Zuozuo. Melihat seseorang muncul dan mengancam akan memanggil polisi, Ma Zongliang merasa ada satu hal lagi yang lebih buruk daripada kurang satu hal. Jadi dia bergegas pergi. Lagi pula makan malam kakak laki-laki masih menunggunya. Jadi dia berkata dengan dingin kepada Zhao Zuoyu, "Nak, hari ini adalah takdirmu. Kalau tidak aku akan memukulmu sampai mati." Setelah selesai berbicara, dia menendang Zhao Zuoyu beberapa meter jauhnya, mengeluarkan kunci mobilnya,
membuka pintu Paeton, Terminal Komputer Cina 78. Zhao Zuoyu akan pingsan, matanya yang bengkak menyipit menjadi celah kecil, ketika dia tiba-tiba melihat Ma Zongliang membuka pintu mobil Paeton dan masuk. Dia tiba-tiba menjadi cemas. "Kenapa kamu mengendarai mobilku?" Zhao Zuoyu meraung, dan bergegas menuju Ma Zongliang, berguling dan merangkak di tanah. Sebelum Ma Zongliang sadar kembali, kakinya sudah dipeluk erat oleh Zhao Zuoyu. Darah di wajah Zhao Zuoyu menutupi seluruh kaki celananya. Itu sangat menjijikkan. Ma Zongliang sangat marah sehingga dia mengusirnya lagi, dan memarahinya dengan tajam. "Kamu nak? Bukan, apakah kamu mencoba bunuh diri? Sial, kapan mobilku menjadi milikmu?" Ketika Zhao Zuoyu mendengar ini, dia berpikir bahwa Ma Zongliang juga kreditor Jiang Ming, dan bahwa dia juga ada di sini untuk mengambil mobil. Jadi dia bergegas lagi dengan putus asa, memeluk kaki Ma Zongliang erat-erat, dan berteriak, "Paeton ini milikku, Paeton ini milikku, kamu tidak bisa, jangan pergi." Ma Zongliang sangat marah, meraih kerahnya, dan menamparkan wajahnya dengan keras. "Kamu punya otak, apakah kamu sakit? Apakah kamu tidak melihat bahwa saya memiliki kunci mobil? Kapan mobil saya menjadi mobil Anda?" Zhao Zuoyu menangis dengan keras. "Tidak, ini mobil Jiang Ming. Jiang Ming berhutang 620.000 yuan kepada saya. Saya ingin mengambil mobil ini untuk melunasi hutangnya. Anda tidak dapat mengendarainya. Anda akan membunuh saya jika Anda mengusirnya. Aku akan menidurimu." Ma Zongliang meninjunya lagi dan mengutuk, "Kamu benar-benar ada yang salah dengan otak ibunya. Izinkan saya memberitahu Anda, mobil ini sendiri milik Lao Su. Itu adalah anak laki-laki bermarga Jiang yang menabrak mobil Lao Su. Lao Su melemparkan mobil ini kepadanya dan memintanya untuk mengembalikannya ke Lao Su. Sekarang dia sudah mati. Saya secara alami akan mengemudikan mobil kembali. Jika Anda berani berbicara terlalu banyak, jadilah hati-hati. Aku akan membunuhmu sekarang." Zhao Zuoyu menangis dan berkata, "Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin, mobil ini jelas milik Jiang Ming. Jiang Ming memiliki dua mobil. Satu adalah Mercedes-Benz dan yang lainnya adalah sebuah Paeton. Mercedes-Benz-nya jatuh, jadi dia mengendarai Paeton sekarang. Sekarang dia sudah mati, dia masih berutang padaku dengan begitu banyak uang. Aku harus menggunakan mobil ini untuk melunasi utangnya. Jika kamu tidak memberiku mobil ini, maka kamu akan membunuhku, dan aku akan mati." Ma Zongliang hampir pingsan. Dia tidak menyangka anak ini menjadi Xiao Qiang yang tak terkalahkan. Dia memukulinya seperti burung, namun dia berani memeluk kakinya dan tidak melepaskannya. "Tapi di siang bolong, aku tidak bisa benar-benar membunuhnya. Jika tidak peduli seberapa baik aku tidak akan bisa menekan hal sebesar itu." Memikirkan hal ini, dia hanya ingin segera menyingkirkan ini. Orang gila membuang. Dia membawa Zhao Zuoyu ke belakang mobil Paetonnya seperti ayam, menunjuk ke seluruh ekor Paeton yang dipukul, dan berkata dengan dingin, "Ayo, buka mata anjingmu lebar-lebar agar aku bisa melihat jelas. Ini apakah ada cedera di bagian belakang mobil? Mengapa ada cedera? Bahwa Jiang Ming mengendarai Mercedes-Benz kemarin dan menabrak Paeton saya. Haruskah Anda percaya sekarang?" Zhao Zuoyu masih menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak percaya, mobil ini milik Jiang Ming, saya ingin menggunakannya untuk melunasi hutang, Anda tidak bisa pergi. Pertama kali, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anda tidak bisa benar-benar memukulinya sampai mati, bukan? Tapi saat dia memukulnya seperti ini, dia tidak melepaskannya, hanya mengganggunya seperti ini, menyia-nyiakannya seperti ini bukan solusi. Dalam keputusasaan, dia berteriak kepada adik laki-lakinya, "Xiao Wu, keluarkan SIM Paeton saya dari kotak sandaran tangan Audia 6, cepat." Diserahkan dengan cepat, Ma Zongliang membuka sertifikat itu, menyerahkannya kepadanya, menunjuk ke nomor plat di buku mengemudi, dan berkata, "Tunjukkan dengan jelas, apakah ini nomor plat Paeton? SIM itu untuk kartu identitas mobil, yang
Mana mencatat semua informasi mobil ini, termasuk nomor platnya, nomor rangka, nomor mesin, tanggal pendaftaran, tempat pendaftaran dan pemiliknya. Zhao Zuozhuo menyipitkan matanya, hanya melihat sekali, dan tiba-tiba merasa bahwa seluruh tubuhnya putus asa seperti jatuh ke gudang es. Plat nomor di SIM ini sama persis dengan plat nomor di Phaeton ini. Apalagi nama pemilik yang tertulis di SIM ini adalah Ma Zongliang, bukan Jiang Ming. Zhao Zuoyu akhirnya tahu penipuan macam apa yang dia alami. Ternyata Jiang Ming sama sekali tidak sekaya dan sesukses yang dia katakan. Tidak hanya itu, dia juga menyebabkan malapetaka. Dia menabrak Phaeton Ma Zongliang, dan sangat perlu membeli yang baru untuk memberi kompensasi kepada Ma Zongliang. Ini adalah alasan mendasar mengapa dia membual pada dirinya sendiri dan menipu dirinya sendiri untuk memberinya lebih dari 600.000 yuan. Tapi hal terburuk tentang itu sekarang adalah bajingan ini benar-benar mati. Dengan kata lain, saya bahkan tidak ingin mendapatkan kembali 620.000 sen saya. Kali ini, hatinya sangat sakit, lebih sakit dari luka di tubuhnya. Ma Zongliang, yang memukulinya, melihat bahwa dia tidak lagi segila sebelumnya. Jadi dia menghela nafas lega, dan berkata kepadanya, "Kamu bisa melihat dengan jelas kali ini, aku ingin mengusirku. Saya tidak keberatan dengan mobil itu." Meskipun Ma Zongliang memandang rendah Zhao Zuoyu di dalam hatinya, keadaan gila Zhao Zuoyu barusan membuatnya agak takut. Dia juga ikut campur, jadi dia tahu bahwa orang seperti ini sebenarnya menakutkan. Jika kamu benar-benar membuatnya cemas, dia kemungkinan besar akan melawanmu dengan putus asa. Jadi lebih baik tidak memprovokasi orang seperti itu, setidaknya tidak membuatnya cemas. Ketika Zhao Zuoyu mendengar kata-katanya, hatinya sudah muram. Dia bahkan tidak berani memikirkan apa yang harus dia lakukan seminggu kemudian. Karena, setelah seminggu, beberapa platform akan mulai melunasi pinjaman. Saat itu, saya masih belum punya uang, dan saya tidak tahu bagaimana mereka akan memperlakukan saya. Ma Zongliang melihat bahwa dia dalam keadaan linglung, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, jadi dia tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Jadi dia masuk ke dalam mobil dan menyalakannya, lalu pergi. Zhao Zuoyu duduk di tanah sendirian, mencium bau asap knalpot yang ditinggalkan oleh mobil Phaeton. Air mata mengalir di wajahnya. Air matanya terus mengalir, bercampur darah dan debu di wajahnya, meninggalkan 2 bekas air mata yang jelas di wajahnya. Temannya yang mengemudikan trailer berani melompat keluar dari mobil saat ini, berjalan ke arahnya, berlutut, menepuk pundaknya dan bertanya, "Zhao Zuo, apakah kamu ingin aku memanggil polisi untukmu?" Zuoyu menangis dan berkata, "Aku sudah selesai. Orang yang membunuhku juga sudah mati. Apa gunanya memanggil polisi? Pihak lain tidak tahu apa yang telah dia alami." Jadi dia menghela nafas pelan dan berkata, "Zuo, apakah kamu masih menyeret mobilmu?" Zhao Zuoyu menatapnya dan memarahi dengan marah, "Kamu sangat buta. Tidakkah kamu melihat mobil itu dibawa pergi? Aku menyeret bulu ayam, pihak lain mau tidak mau." Mengerutkan kening merengut, pikirku dalam hati, jika aku tidak berteriak tadi, kamu akan dipukuli sampai mati, dan sekarang aku datang ke sini untuk peduli padamu dengan niat baik, dan kamu berpura-pura bersamaku, bukan? Oke, kalau begitu berpura-puralah sendiri, paman tidak akan bermain denganmu lagi. Memikirkan hal ini, dia berdiri dan berkata kepada Zhao Zuoyu, "Kalau begitu jika kamu tidak ingin menderek truk, aku akan pergi." Zhao Zuoyu kembali ke akal sehatnya, dan buru-buru berkata, "Berikan aku kembali 800 yuan sebelum pergi." Pihak lain berkata dengan marah, "Kamu dan kalian berdua membuat masalah. Saya tidak butuh uang untuk mengemudi jauh-jauh ke sini, saya mengendarai mobil dari bengkel. Selama saya keluar, bengkel akan memperlakukan saya seolah-olah saya sudah mulai mengambil pekerjaan. Apakah Anda menderek mobil atau tidak? Saya akan melaporkan pendapatan ke bengkel ketika saya kembali." Zhao Zuoyu berkata dengan marah.
Saya tidak peduli dengan alasanmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya tahu bahwa aku tidak membiarkanmu menderek mobil, jadi kembalikan uangku. Pihak lain juga sedang terburu-buru, dan berkata dengan marah, maksud saya, apakah Anda tidak mengerti pembicaraan orang? Saya akan mengembalikannya kepada Anda, dan ketika saya kembali ke bengkel dan meminta uang kepada saya, apa yang harus saya lakukan? Zhao Zuozuo berkata dengan suara dingin, saya tidak peduli apa yang Anda lakukan. Apa hubungannya dengan saya? Segera kembalikan uang itu kepada saya. Pihak lain tidak menyangka orang ini benar-benar tidak masuk akal, dan berkata dengan marah, orang-orang sepertimu pantas ditipu, dan kamu akan bangkrut. Setelah selesai berbicara, dia mengabaikannya, berbalik dan pergi. Zhao Zuoyu terlatih-tatih mengejarnya dan mengutuk, kamu bajingan, kembalikan uang itu kepadaku dengan cepat, atau aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Melihat Zhao Zuo tidak dapat mengejar mobilnya, Zhao Zuo sangat marah. Tetapi melihat pihak lain telah pergi, dia tidak punya pilihan selain melakukan apapun, dan keputusasaan yang mendalam menggantikan kemarahan barusan. Sekarang, prioritas utama saya adalah bagaimana menangani riba 500.000 itu. Ingat sebentar lagi di ponsel untuk memberi Anda bacaan novel yang luar biasa. Pada saat ini, dia merasa hidupnya diambang keputusasaan. Saat ini dia memikirkan pacarnya Zhang Juan. Zhao Zuoyu juga seorang yatim piatu. Dia tidak memiliki ayah, ibu, dan kerabat sejak dia masih kecil. Dia akhirnya berbicara dengan Zhang Juan tentang pacar. Jadi dia merasa bahwa Zhang Juan adalah satu-satunya kerabatnya. Sekarang setelah dia mengalami kemunduran yang begitu besar, ketika dia putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa, dia hanya ingin melihat wanita yang dicintainya, dan berharap wanita yang dicintainya dapat memberinya kenyamanan. Maka dia menyeka wajahnya dengan pakaian di tubuhnya, berlari ke gerbang komunitas dengan terlatih-tatih, dan menghentikan sebuah taksi. Sopir taksi tidak berani menariknya saat melihat penampilannya yang menakutkan. Tapi dia meraih kaca spion pihak lain dan tidak melepaskannya, berteriak, jika kamu tidak menarikku hari ini, aku akan mengadu padamu sampai mati. Dia masuk ke dalam mobil, dan pergi ke komunitas tempat pacarnya berada. Rumah itu sesuai dengan permintaannya. Namun, Zhao Zuoyu sekarang tidak punya uang, dan dia sama sekali tidak mampu membayar ongkos taksi. Dia hanya bisa diam-diam menghitung di dalam hatinya bahwa ada gang yang sangat sempit di dekat rumah pacarnya, dan mobil tidak bisa masuk ke gang itu, dan di dalamnya sangat berliku. Jika dia meminta pengemudi untuk berhenti di pintu masuk gang itu, dan kemudian menyelinap ke dalam gang tanpa sadar, dia mungkin tidak akan bisa mengejarnya. Dengan cara ini, Anda tidak perlu membayar taksi. Zhao Zuozuo melakukannya begitu dia memikirkannya. Ketika dia hendak mencapai rumah pacarnya, dia meminta pengemudi untuk berhenti di gang, dan pengemudi mematikan meteran dan berkata, totalnya 45 yuan. Zhao Zuozuo mengangguk, menyalakan teleponnya, membuka WeChat untuk memindai dan berkata, saya tidak punya uang tunai, cukup pindai kode QR untuk membayar. Sopir berkata langsung, ada kode QR WeChat di baris belakang. Anda dapat memindai kode QR secara langsung. Zhao Zuozuo berpura-pura untuk memindai kode QR, dan kemudian berpura-pura mengutak-atiknya sebentar. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada pengemudi, Tuan, uangnya sudah ditransfer. Pengemudi itu berkata, saya tidak mendengar perintahnya, saya memiliki petunjuk suara di sini. Zhao Zuozuo berkata dengan sengaja, mungkin jaringannya tidak bagus, dan saya akan segera menerimanya, setelah selesai berbicara. Zhao Zuoyu segera membuka pintu mobil, dan berlari ke gang seperti orang gila. Dia pikir dia akrab dengan medan gang ini, dan dia akan bisa menyingkirkan pengemudi setelah masuk dan berputar 2 kali. Dia tidak menyangka bahwa dia dipukuli begitu parah. Dia merasakan sakit yang tajam di tubuhnya, perut, dan jatuh ke tanah tanpa berdiri diam. Pada saat ini, pengemudi juga menyadari bahwa dia akan lari, dan buru-buru membuka pintu mobil untuk mengejarnya,
dan menemukan bahwa dia telah jatuh ke tanah, dan berkata dengan marah, "Kamu mau lari sebelum kamu membayar uangnya, bayar saya sekarang." Zhao Zuozhuo sedang berbaring di tanah, menatap supir taksi yang kejam itu. Ekspresinya tidak lagi memiliki kesombongan ketika dia menghentikan taksi dan mengancam orang lain. Dia memandang pengemudi dan memohon dengan wajah sedih, "Tuan, saya baru saja bangkrut, saya tidak punya apa-apa lagi, dan saya berutang banyak, dan saya dipukuli seperti ini lagi. Saya benar-benar tidak punya uang untuk membayar ongkos. Tolong biarkan saya pergi." Sopir itu berkata dengan marah, "Kamu berhutang banyak, dan saya masih berhutang banyak. Jika saya punya uang, apakah saya masih akan mengemudikan taksi? Menurut Anda 45 yuan mudah didapat? 45 yuan ini cukup untuk saya makan selama 2 hari. Cepat dan keluarkan untuk saya." Zhao Zuoyu menangis, "Tuan, saya benar-benar tidak punya uang, dan tidak ada apa-apa berharga di tubuh saya. Saya mohon, kasihanilah saya." Sopir taksi berkata dengan dingin, "Jangan lakukan ini dengan saya. Nanti jika Anda memberi saya uang, saya akan memanggil polisi." Mendengar ini, dia buru-buru berjuang untuk bangun, berlutut di kakinya, bersujud kepadanya dan berkata, "Tuan, saya benar-benar tidak punya uang. Bahkan jika Anda membunuh saya tidak punya uang. Saya mohon Anda, bisakah saya bersujud, perlakukan saja aku sebagai putramu dan sujud kepadamu untuk menyapa selamat tahun baru Imlek. Bukankah kamu harus memberiku amplop merah juga?" Sopir taksi belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Kemarahan, "Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Apakah kamu tidak punya orang tua? Jika orang tuamu tahu bahwa kamu bersujud kepada orang lain seharga 45 yuan di luar, dan ingin menjadi anak orang lain, suasana hati mereka seperti apa?" Zhao Hidung Zuozhuo masam, "Guru, saya akan memberitahu Anda bahwa saya yatim piatu. Saya tumbuh tanpa ayah dan ibu. Saya dibesarkan di Institut Kesejahteraan Jinling. Saya telah bekerja selama bertahun-tahun dan menabung 120.000 yuan. Pada akhirnya, saya sendirian. Teman panti asuhan menipu saya. Bajingan itu tidak hanya menipu saya dari 120.000 tabungan saya, tetapi juga menipu saya untuk memberinya 500.000 pinjaman riba dari berbagai aplikasi pinjaman. Sekarang saya diambang kematian." Melihat dia sepertinya tidak berbohong, supir taksi itu tidak bisa menahan keterkejutannya. Mereka semua kaya, bagaimana bisa ada orang yang tidak beruntung seperti itu? Melihat ini, dia benar-benar tidak tahan, dan terus mendesaknya untuk ongkos. Jadi dia menghela nafas, dan berkata kepada Zhao Zuozhuo, "Karena latar belakangmu sangat menyedihkan, dan kamu tidak memiliki ayah atau ibu sejak kecil, lupakan saja kali ini, anggap aku tidak beruntung, anggap aku membawamu ke dalam mobil." Mendengar ini, dia bersujud 3 kali berturut-turut, dan berkata dengan penuh syukur, "Kamu orang yang sangat baik, kamu adalah orang tuaku yang terlahir kembali." Setelah berbicara, starter mengangkat kepalanya, menatap supir taksi, dan memohon, "Lihatlah supir taksi, Anda telah mengundang saya untuk menumpang. Dapatkah Anda memberi saya 50 yuan lagi, dan mentraktir saya sebagai makanan?" Sopir taksi sangat kesal, menendangnya, dan mengutuk, "Benar saja. Orang miskin harus makan, hal yang penuh kebencian. Kamu bisa mengatakan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu. Aku benar-benar meyakinkanmu." Setelah berbicara, pengemudi kembali ke taksi, menyalakan mobil dan pergi. Zhao Zuozhuo berjuang untuk bangkit dari tanah, menepuk-nepuk tanah di tubuhnya, dan berpikir dalam hati, meskipun prosesnya agak bergelombang, saya akhirnya menghemat 45 yuan, memanfaatkan 45 yuan pengemudi taksi, yang menghasilkan Zhao Zuoyu merasa sedikit lebih baik. Dia terlatih-tatih menuju rumah pacarnya, berpikir dalam hatinya bahwa hal pertama yang dia lakukan ketika melihat pacarnya adalah melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan menangis dengan keras. "Keluarga pacar saya tinggal di kota kumuh di kota ini, yang merupakan jenis rumah yang dibangun sendiri, yang relatif bobrok.
Namun, di mata Zhao Zuozuo, ini adalah tambang emas. Karena kota kumuh dirawat di mana-mana sekarang, dan akan dihancurkan jika dihancurkan, dan rumah akan diberi kompensasi jika dihancurkan. Jadi dia juga ingin menikahi pacarnya secepat mungkin, sehingga dia bisa menikah dengan keluarga mereka dan menjadi menantu dari rumah ke rumah, dan dia bisa berbagi keuntungan setelah pembongkaran di masa depan. Ketika dia datang ke pintu rumah pacarnya, dia mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang keluar untuk membukakan pintu. Dia tidak tahu bahwa pacarnya, Zhang Juan, ada di kamarnya saat ini, berkonsentrasi melakukan hal yang berantakan itu dengan salah satu pelanggannya yang membeli rokok palsu. Dia menelepon pacarnya di WeChat, tetapi pihak lain tidak menanggapi. Dia mengira pihak lain sedang tidur. Jadi dia menemukan kunci dari bawah toples acar di depan rumah pacarnya. Ini adalah rahasia yang secara tidak sengaja dia temukan bahwa calon ibu mertua berada di bawah toples acar. Mungkin orang tua lebih cenderung lupa. Jadi calon ibu mertua menyembunyikan kunci darurat seperti itu. Tapi kali ini nyaman bagi Zhao Zuoyu. Setelah Zhao Zuoyu mengeluarkan kuncinya, dia membuka pintu dan memasuki halaman kecil rumah yang dibangun sendiri ini. Setelah memasuki halaman, meskipun pintu kamar ditutup, tidak dikunci. Jadi Zhao Zuoyu membuka pintu dan berjalan masuk, melewati ruang tamu. Dia tiba-tiba mendengar suara yang sangat aneh dari kamar tidur di dalam, seperti rintihan pelan pacarnya. Dia tertatih-tatih ke pintu, dan semakin dia mendengarnya, semakin dia merasa ada yang tidak beres, karena suara dari dalam sepertinya laki-laki selain pacarnya, dan itu juga memiliki ritme yang sangat gila. Dia ingat sesuatu, dengan marah menendang pintu, dan benar saja, dia melihat orang-orang telanjang di tempat tidur berpelukan erat, dan yang dibawa adalah pacarnya Zhang Juan. Zhao Zuoyu sangat kesal pada saat ini, dia berteriak histeris, "Zhang Juaner, mengapa kamu bajingan mengkhianatiku?" Tempat tidur Zhang Juan membungkus tubuhnya dengan erat dan menatap Zhao Zuoyu dengan gugup. "Kamu, bagaimana kamu bisa datang? Bagaimana kamu bisa masuk?" Zhao Zuoyu memarahi dengan marah, "Kamu tidak peduli bagaimana aku bisa masuk jika kamu tidak, jangan masuk dan lihat, kamu tidak akan tahu bahwa kamu berani mengkhianatiku." Saat dia berbicara, dia melihat pria gendut di sebelah Zhang Juan, menggertakkan giginya dan mengutuk, "Kamu bajingan berani tidur dengan pacarku. Aku akan melawanmu." Setelah selesai berbicara, Zhao Zuozuo bergegas menuju pria gendut itu. Melewati, tetapi sebelum dia mendatanginya, pria gendut itu menendangnya langsung melalui selimut, melemparkannya keluar pintu, dan mengutuk, "Jadi kamu bajingan yang tidak berguna itu. Xiao Juan mengikutimu? Berkah apa yang bisa dia nikmati? Kebaikan macam apa apakah dia bisa hidup? Saya mendengar bahwa Anda tidak dapat menghasilkan banyak uang. Apakah Anda masih berharap Xiao Juan menjual rokok palsu untuk mendukung Anda di masa depan?" Zhang Juan bertanya dengan heran. "Kakak Liu, kamu, bagaimana apakah Anda tahu bahwa saya menjual rokok palsu?" Pria gendut itu berkata dengan penuh perhatian, "Bodoh. Saya telah merokok selama bertahun-tahun. Apakah saya masih dapat merokok rokok asli dan palsu Cina?" Zhang Juan bahkan lebih terkejut, dan berkata tanpa berpikir, "Keluar, Saudara Liu, Anda tahu bahwa rokok yang saya jual itu palsu. Mengapa Anda masih membelinya? Berapa? Lebih banyak uang? Tidak masalah bagiku uang untuk membeli beberapa rokok palsu. Selama kamu bisa bahagia, aku akan bahagia." Wajah Zhang Juan penuh dengan rasa malu yang feminin, dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dan berkata dengan malu-malu, "Kakak Liu, kamu sangat baik padaku." Bersambung.